Nah sekarang para pemirsa sudah lihat sendiri di dalam materi Islamologi mereka di dalam STT, isinya menghina sesembahan umat Islam, menganggap Allah adalah ular, ya. Ular tua. Di dalam sini, di ular tua ini dikonotasikan dengan iblis yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Nah, ini bisa ada tulisan begini: penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Ada gitu kita Islam nyembah-nyembah ular? Astaga. Nah, di sini kata Allah dikonotasikan sebagai ular. Ada tasdidnya jadi tahta, alifnya jadi tongkat. Coba bayangin. Disandingkan dengan antikris, disandingkan dengan ular yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Apa ini? Great Akbar, Great Dragon, Allahu Akbar. Ada gitu Allahu Akbar, Great Dragon. Jadi ya tinggal tunggu aja. Materi-materi ini sudah saya kirimkan ke Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita juga tinggal tunggu reaksinya. Oke? Ya. Dan ingat juga ya, jadi dia pikir dengan menghapus dari website maka selesai. Jejak digital nggak bisa gitu. Iya. Jejak Ya. digital. Baik, Torah. Original Commentary in Arabic by Rabbi Sadia Gaon 942 sampai 882 sebelum Masehi masih 942 sampai 882 Masehi. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak huruf? Allah. Kelihatan nggak? Coba Rik. Nih, ini kan 15 nih. Nih. Iya. Kata apa? Allah. Ini adalah Allah Tuhan kalian, Tuhanmu nih. Ya. Jadi ini Allah. Allah ini yang diterjemahkan dari kata Yod-He Vav-He. Ini yang nulis atau yang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu Rabbi Sadia Gaon. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh STT ini sama aja menggali kuburannya sendiri. Dengan membuat materi pengajaran diberi label Islamologi, tetapi ternyata di dalamnya menebar penghinaan dan hujatan terhadap Islam. Mengada-ada, membuat narasi terhadap ayat di kitab Muslim yang ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis di kitab Muslim, di kitab hadis, mengubah maknanya. Jadi ini sama aja mendorong Muslim, baik apologet maupun yang bukan, tergerak untuk membongkar kedustaan mereka. Oh, begini tuh kelakuan mereka selama ini. Sok-sok klaim ajaran kasih, sok-sok toleransi, sok-sok manis, ternyata buaya berkostum kadal. Ya. Ternyata mereka itu menghalalkan segala cara, menipu dan menghina dalam rangka menjalankan misi agamanya. Ya terbukti seperti ini kan. Ya mau bilang. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di sobat jatuhannya Bu. Apa yang dilakukan apologet Muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan membahas tentang penghujatan terhadap Islam yang berkedok Islamologi di Sekolah Tinggi Teologi atau STT. Dalam hal ini yang sudah terciduk dan menjadi sorotan apologet Muslim adalah STT Nias ya di Sumatera Utara. Kita berani menyebut nama karena memang telah terpublikasi secara terbuka, sudah di-reaction oleh banyak apologet Muslim di berbagai kanal. Walaupun hujatan mereka kemudian dihapus dari website, tidak ditampilkan lagi secara publik, tetapi tentu pihak Muslim sudah men-screenshot, sudah merekam tangkap layar apa yang ditampilkan oleh STT Nias ini, dan tentu itu jadi barang bukti yang cukup valid untuk bisa diperkarakan ya. Makanya pihak Muslim, terutama para apologet Muslim, ramai-ramai mereaction, ramai-ramai menayangkan, membahas tentang problem pelajaran atau pengajaran Islamologi di STT Nias, karena tentu isinya hujatan. Salah satunya adalah kristolog top yang paling menggetarkan oten, yaitu Kodonitan ya. Seorang mualaf, debater yang sering berhadapan dengan pendeta di meja debat, sekaligus kristolog yang paling banyak mensyahadatkan non-muslim kembali ke fitrah Islam. Beliau membongkar satu persatu hujatan STT Nias yang berkedok pengajaran Islamologi.
Coba kita simak. Nah sekarang para pemirsa sudah lihat sendiri di dalam materi Islamologi mereka di dalam STT, isinya menghina sesembahan umat Islam, menganggap Allah adalah ular, ya. Ular tua. Di dalam sini, ular tua ini dikonotasikan dengan iblis yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Bisa dilihat gambarnya ya, coba lihat tuh. Nah yang ini nih, saya perbesar nih. Nah ini ada tulisan begini, penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Ada gitu kita Islam nyembah-nyembah ular? Ular. Astaga. Nah di sini kata Allah dikonotasikan sebagai ular. Ada tasdidnya jadi tahta, alifnya jadi tongkat. Coba bayangin. Disandingkan dengan antikris. Disandingkan dengan ular yang sedang menggoda Adam dan Hawa. Apa nih? Great Akbar, Great Dragon, Allahu Akbar. Ada gitu Allahu Akbar, Great Dragon. Macam Dragon Ball aja jadi. War Dragon ada. Kok bisa-bisanya Allahu Akbar jadi Great Dragon coba? Ya sesi berikutnya nanti kita. Luar biasa memang. Hujatan yang begitu nyata. Ya. Enggak, ini kalau saya pinjam kata-kata, ini saya bukan bermaksud apa ya. Kalau saya pinjam kata-katanya Rocky Gerung, ini yang namanya dungu. Betul nggak? Betul. Ya, ini saya baru kali ini ngomong dungu nih. Karena dia menulis sesuatu dari sesuatu yang dia tidak pelajari dulu gitu. Bahkan Bible sendiri dia nggak ngerti. Bahkan ya nulis. Ya, kalau yang Islam salah masih oke lah. Ini tentang kekristenan sendiri pun dia nggak ngerti. Iya, Yesus dibilang lahir kandang domba. Kata-kata kandang dombanya aja nggak ada gitu. Padahal dia kutip ayatnya loh. Artinya dia nggak ngecek waktu dia masukin, dia nggak ngecek ayatnya. Nah iya, Lukas 2 ayat 6 sampai 7 di kandang domba. Nah, kita cek nggak ada kata kandang dombanya. Hanya gara-gara ada kata. Jadi ya tunggu saja konsekuensinya yang membuat materi ini. STT Nias sebagai lembaga pendidikan yang diakui oleh negara Republik Indonesia sudah mengajarkan sesuatu yang menghina agama orang lain. Begini ya. Jadi ya tinggal tunggu aja. Materi-materi ini sudah saya kirimkan ke Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita juga tinggal tunggu reaksinya. Oke? Ya. Dan ingat juga ya, jadi dia pikir dengan menghapus dari website maka selesai. Jejak digital nggak bisa gitu. Iya. Jejak digital. Tadi videonya udah ada kan? Ya. Selain video kita juga ada ekstrak. Ya, jadi website itu rupanya bisa diekstrak untuk dipelajari website. Jadi ada beberapa teman-teman kemarin sudah ekstrak dan tadi pagi saya dikirimin ya. Dia bilang, "Bang, abang tinggal ambil dari sini. Kalau orang programmer mereka udah tahu." Ya, jadi memang ahli. Kalau ahli IT udah tahu lah. Kalau itu memang data yang diekstrak. Oke, jadi ya tunggu saja konsekuensinya yang membuat materi ini. Jadi kalau kita belajar kristologi di dalam kalangan Islam, kita belajar mengetahui apa akidah mereka, bagaimana kitab mereka, sebagai apa? Sebagai upaya untuk membentengi akidah kita. Tapi bukan berarti kita belajar itu terus kita menjelek-jelekan, terus kita menghina, terus kita menganggap Tuhan mereka adalah ular atau apa. Nggak ada begitu. Ya, ini bedanya di situ. Jadi saya hanya berusaha memberi edukasi kepada teman-teman di STD dan juga kepada masyarakat Islam tentang ada ajaran yang gemar atau memang ditugaskan untuk mengajak orang-orang Islam untuk masuk agama mereka. Makanya kita perlu belajar kristologi. Itu bedanya, palungan. Oke, ini sampai di sini. Ini yang dianggap sebagai judulnya tujuan belajar penginjilan kaum Kedar atau tujuan belajar Islamologi tadi ya, judul filenya nih, tujuan belajar Islamologi nih di atas nih ya. Oke, kita buka lagi yang ini berarti nih, yang kedua nih ya, Tuhan Kristen dan Islam berbeda nih. Oke, yang pertama karena tidak ada kesamaan antara Islam dan Kristen. Yang kedua, mari kita lihat perbedaannya. Di sini ada kata Allah, di sebelahnya ada kata Yod-Heh-Vav-Heh. Ngomong-ngomong, kata Yod-Heh-Vav-Heh itu punya Kristen atau bukan? Iya, itu kan punya Yahudi. Punya Yahudi. Harusnya mereka Theos. Ya, di sini berdasarkan nama Islam Allah, Kristen Yod-Heh-Vav-Heh. Sejak kapan? Sejak kapan Kristen punya Tuhan namanya Yod-Heh-Vav-Heh? Kata Yod-Heh-Vav-Heh di dalam Perjanjian Baru itu pernah muncul nggak? Walaupun cuma sekali. Nggak ada, Theos yang ada. Pernah. Mereka menggunakan kata apa? Theos. Kalau mereka mencoba menyamakan kata Theos dengan Yod-Heh-Vav-Heh, nggak nyambung. Nah, itu nyambung apa enggak? Gitu. Enggak juga. Ya, ini aja udah menurut pandangan kami ini udah keliru gitu. Jadi Kristen Tuhannya namanya bukan Yod-Heh-Vav-Heh. Di seluruh Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, kata Yod-Heh-Vav-Heh tidak pernah dipakai. Yang dipakai Theos. Orang Yahudi ada nggak yang menyebut Yod-Heh-Vav-Heh? Gak ada. Mereka harus menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Ya, ada nggak di Perjanjian Baru Adonai atau Hashem? Nggak ada. Yang mendekati Adonai itu adalah Kurios. Kurios di dalam bahasa Yunani memang bisa diartikan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord, atau dalam bahasa apa ya Indonesia tuh memang bisa Tuan bisa Tuhan. Tetapi
pengertiannya beda sama Tuhan Iya. zaman dulu atau arti kata Iya. Tuhan. Memang Lord juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan. Iya. Jadi kalau kata di Indonesia yang paling mewakili kata kurios atau Adonai itu adalah kata Gusti. Ya, Gusti bisa disebut dipakai untuk menyebut seseorang, juga bisa dipakai untuk menyebut Tuhan gitu. Itu ya paling dekat itu. Tapi selama di Perjanjian Baru semuanya tidak ada kata Yod-Heh-Vav-Heh. Oke, berikutnya berdasarkan nama di Islam Quran surat pertama Al-Fatihah ayat pertama dengan menyebut Allah, maksudnya Bismillah gitu ya. Quran surat 10 Yunus ayat ketiga, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Kristen Keluaran 3:15, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku yang untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Tulisannya Tuhan ya. Iya. Tuhan huruf besar. Huruf besar. Apakah Tuhan ini nama? Kata Tuhan itu nama? Enggak, gelar. Sekarang kalau mereka menggunakan kata Yahweh, dari mana kata Yahweh? Kata Yahweh sendiri itu bukan berasal dari Yahudi. Ya, terus kemudian kata Yahweh ini bukan nama Tuhan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yahweh. Nah, sedangkan kalau di Islam kita memang taunya nama Tuhan kita adalah Allah, ya kan? Sekarang pertanyaannya atau ada poin penting di sini apa? Yahudi Arab menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Arab jadi apa? Tahu nggak? Allah. Buktinya mana? Ya, itulah yang selalu mereka ini kan jadikan dalil. Ya, baik. Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon 942 sampai 882 sebelum Masehi masih 942 sampai 882 Masehi. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak huruf Allah? Kelihatan nggak, Rik? Coba Rik. Nih, ini kan 15 nih. Nih, Iya. kata apa? Allah. Ini adalah Allah Tuhan kalian, Tuhanmu nih. Ya, jadi ini Allah. Allah ini yang diterjemahkan dari kata Yod-Heh-Vav-Heh. Ini yang nulis atau yang menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu Rabbi Saadia Gaon. Berarti orang Yahudi Arab taunya kata Yod-Heh-Vav-Heh itu setara dengan kata Allah. Kalau Yod-Heh-Vav-Heh proper name, tadi kita udah lihat kan ada strong number 368 proper name. Kata Allah juga berarti proper name buat orang Yahudi Arab. Buat orang Yahudi Arab. Nama ya. Berarti buat orang Yahudi Arab nama Tuhan itu adalah Allah. Buat Islam yang berbahasa Arab nama Tuhan juga Allah. Cuman orang Kristen jadi apa? gelar Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Sedangkan orang Kristen itu kan selain menyembah Yahweh, mereka juga percaya yang disebut Yahweh ini menjelma jadi Yesus. Gitu kan? Iya. Berarti orang Kristen menyembah Yesus sebagai Yahweh lah. Betul. Dianggap begitu karena itu mereka memang bilang tiga pribadi. Ini yang Trinitarian ya. Mereka bilang tiga pribadi tapi satu hakikat. Jadi Yesus itu ya Bapa juga gitu. Roh Kudus juga satu Tuhan gitu. Tapi dalam tiga pribadi. Memang katekisisnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi ketiganya satu hakikat. Gitu kan? Berarti kan orang Kristen tetap mengakuinya satu Tuhan. Betul. Tuhan yang esa, gitu kan? Tetapi tiga pribadi, Yesus ini ya Bapa juga, ya Roh Kudus juga, ya Yesus juga gitu ya. Apakah orang Yahudi bisa menerima bahwa Yod-Heh-Vav-Heh ini atau Allah ini bisa jadi manusia? Kan enggak. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh STT ini sama aja menggali kuburannya sendiri. Dengan membuat materi pengajaran diberi label Islamologi, tetapi ternyata di dalamnya menebar penghinaan dan hujatan terhadap Islam. Mengada-ada, membuat narasi terhadap ayat di kitab Muslim yang ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis di kitab Muslim, di kitab hadis, mengubah maknanya. Jadi ini sama aja mendorong Muslim, baik apologet maupun yang bukan, tergerak untuk membongkar kedustaan mereka. Secara tidak langsung mereka menantang, mengundang untuk Muslim melakukan hal ini. Bahkan menjadi gerakan yang masif melawan kebohongan yang ditebar oleh STT dengan dalih Islamologi. Ya, ketahuan deh semuanya ya. Muslim makin paham, makin defense, makin waspada. Oh begini tuh kelakuan mereka selama ini. Sok-sok klaim ajaran kasih, sok-sok toleransi, sok-sok manis, ternyata buaya berkostum kadal. Ya. Ternyata mereka itu menghalalkan segala cara, menipu dan menghina dalam rangka menjalankan misi agamanya. Ya terbukti seperti ini kan. Ya mau bilang apa? Mau membantah, faktanya nyata.
Faktanya jelas ini, ya. Muslim yang tadinya biasa-biasa aja karena emang nggak tahu kelakuan mereka, akhirnya responsif. Ya, ketika tahu ada pihak yang melecehkan agama kita, menghina Rob kita. Bagi Muslim nggak bisa diam kalau sudah urusan kayak gini ya. Kita mayoritas, tapi dibuat kayak gini. Gimana kalau minoritas coba ya? Apalagi belum lama ini hangat-hangatnya ya aksi lapor ke polisi Sidos masih jabat tuh yang melaporkan Bang Zuma, Unirifa, Nora Aritonang. Ya tentu dengan tuduhan yang gak jauh-jauh dengan tuduhan penistaan agama gitu ya. Anti toleransi atau apalah ya. Nah ini juga sangat disambut baik pihak Muslim. Ya, berharap mulus menuju pengadilan. Karena ini jadi kesempatan yang luar biasa. Disiapkan panggung untuk menyampaikan secara terbuka di seluruh dunia bahwa nama ilah kita, Allah, nama Rob kita yang kita sucikan, masuk di terjemahan kitab mereka dengan cara yang sangat melecehkan. Ya, bagaimana mungkin kata Theos yang berarti dewa sembahan diterjemahkan menjadi Allah? Dalam Islam nama, tapi bagi mereka itu ternyata tidak, dan bahkan setara dengan dewa sembahan. Ini ya sangat-sangat melecehkan. Nah, ini yang menurut saya sama-sama menggali kuburannya sendiri. Bang Zuma, Unirifa, Nora Aritonang sangat siap menghadapi perkara ini. Sangat siap menuju pengadilan. Tapi kok nampaknya mulai redup ya. Sepertinya ada mulai ketar-ketir nih. Takut ayat di kitabnya diuji di pengadilan ya. Takut tuntutan penghapusan kata Allah di kitab mereka ya. Nggak tahu, wallahu alam ya. Yang jelas apapun yang terjadi, Muslim sangat siap menghadapi semuanya. Karena yang diperjuangkan terutama apologet Muslim, sebuah keyakinan yang luar biasa bahwa penistaan terhadap Islam, pelecehan terhadap nama ilah yang kita sucikan ini harus dihentikan. Dan nampaknya sekarang kita harus siap menghadapi perjuangan luar biasa ini. Dan tentu secara bersama-sama. Nggak bisa hanya disuarakan 1-2 orang. Tapi ini harus menjadi sebuah gerakan. Kita suarakan sama-sama. Dan kita akan lihat hasilnya. Apa yang terjadi. Mereka yang menebar angin siap-siap menuai badai. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.